Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memperkenankan kita untuk saling sharing-sharing berbagi ilmu. Alhamdulillah, karena tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat yang begitu luar biasa ini, yakni bisa memberikan asupan kepada hati-hati kita. Karena sesungguhnya perlu kita ketahui bersama bahwasanya hati ini seperti tubuh kita pula. Ya, apabila tubuh ini tidak diberi makan, tidak diberi minum, maka akan matilah kita. Nah, begitu juga dengan hati. Apabila hati ini tidak diberi asupan makanan atau minuman, lalu apakah asupan makanan dan minuman hati? Yakni ilmu. Ilmu yang mana ilmu itu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Karena begitu ya. Oleh karena itu ini begitu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, itu adalah alamat bahwasanya orang itu diridhoi dan diinginkan, dicintai oleh Allah, bahwasanya orang itu senantiasa dalam kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, "Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan pada diri seorang hamba kebaikan, maka niscaya Allah akan memfaqihkannya, mengalimkannya, memberikannya pengetahuan tentang ilmu agama. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membawakan suatu tema, yakni menolak acuh terhadap urusan kaum mukminin. Alhamdulillah. Tema ini diangkat daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man lam yahtam bi amril mu'minin falaysa minna." Yang artinya, barang siapa yang tidak perhatian, ini tidak peduli bi amril mu'minin, dengan urusan orang-orang mukmin, falaysa minna, maka dia bukanlah golongan kami. Masya Allah. Jadi golongan ini golongan orang-orang yang tidak memperhatikan urusan kaum mukminin. Rasulullah sendiri yang mengeluarkan dia dari golongannya. Golongan Rasulullah siapa? Golongan kaum orang-orang yang beriman. Golongan kaum mukmin, Rasulullah keluarkan dia. Ya Allah, naudzubillah ya. Nah, sehingga lalu atas landasan apakah kita memperhatikan kaum mukminin ini? Ya, sudah pasti dengan landasan ukhuwah al-islamiyah ya. Lalu apakah al-ukhuwah al-islamiyah itu? Nah, ini kembali lagi kepada ukhuwah al-islamiyah. Ukhuwah al-islamiyah diambil dari kata ukhuwah dari bahasa Arab yang berarti persaudaraan. Yakni kata asalnya itu akhun untuk saudara laki-laki dan ukhtun untuk saudara perempuan. Yakni persaudaraan yang atas dasar kelahiran dari orang tua yang sama, dua orang tua, atau salah satu daripada keduanya, salah satu daripada kedua orang tua. Maka al-ukhuwah, yakni persaudaraan, baik untuk laki-laki ataupun perempuan itu diikatkan, disandarkan dengan kata-kata Islamiyah. Maka muncullah arti baru, yakni al-ukhuwah al-islamiyah, yang mana di kitab al-mawsu'ah al-ukhuwah al-islamiyah diartikan secara bahasa alaqatun qawiyah, yakni ikatan atau hubungan qawiyah yang kuat, mutabadilatun, yang mana hubungan itu mutabadilah, adanya timbal balik. Jadi hubungan ini tidak bertepuk sebelah tangan. Jadi seorang muslim dengan muslim lainnya, dia itu saling mencintai, ada saling ikatan alaqah, ikatan qawiyah yang kuat di antara kedua muslim. Qaimatun ala taqwallah, yang mana didasarkan atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal imanu bihi, dan beriman kepada Allah. Wa hiya tuaddi bi atrofiha, dan adapun hal itu tuaddi akan mengarah bi atrofiha, ujung-ujungnya ila mahabbati fillah, kepada saling mencintai sesama umat muslim karena Allah Ta'ala.
Masya Allah. Di dalam definisi ini dijelaskan bahwasanya adanya ikatan yang kuat di antara seorang muslim didasarkan atas keimanan kepada Allah Ta'ala, bukan lagi hanya saling mencintai. Bahkan di dalam kitab Al-Mawsu'ah dijelaskan adanya al-ikhlas, keikhlasan dalam mencintai itu, wal wafa, adanya kesetiaan sesama umat muslim, wathiqah, dan juga saling percaya di antara umat muslim, wasidqi, dan juga saling jujur sesama saudara muslim, yang mana hal itu ba'idan an sa'i ila tahqiqi ay gharadin aw hadafid dunyawi, yang mana hal itu jauh daripada usaha-usaha untuk mendapatkan tujuan duniawiyah. Jadi tidak mengharapkan balasan duniawi cinta kita terhadap saudara kita sesama muslim, tapi murni karena kita berdasarkan dengan keyakinan yang sama, yakni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi perlu rekan-rekan ketahui, sungguh ironis di zaman kita sekarang ini, banyak kaum muslimin daripada ikhwan-ikhwan kita yang acuh tak acuh dengan urusannya masing-masing. Padahal dengan hal itu ada beberapa ikhwan kita yang memiliki kelebihan dalam ilmu, tapi subhanallah dia acuh terhadap teman-teman atau saudara-saudara sesama muslimnya, saudara sesama muslimnya yang tidak berada di jalan yang tepat. Subhanallah, ini sangat ironis, banyak kami temukan, ya, banyak kami temukan di masyarakat sekarang. Kita kembali lagi kepada hadis yang kami sampaikan pertama, masya Allah, man lam yahtam bi amril mu'minin falaisa minna, kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak perhatian dengan urusan kaum mukminin, maka bukanlah golongan kami. Wah, naudzubillah, jangan sampai kita termasuk golongan ini, golongan orang-orang yang tidak memperhatikan saudara-saudara kita sesama muslim. Karena perlu kita ketahui bersama juga bahwasanya cita-cita daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cita-cita baginda Nabi ialah agar selamatlah semua umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari siksa api neraka. Subhanallah, ini adalah tujuan utama daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cintanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, sehingga di akhir hayatnya beliau tidak mengucapkan kata lain selain ummati, kata Rasulullah, ya Allah, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Ketika roh Nabi Muhammad SAW hendak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keluar dari ucapan bibir beliau adalah umatku, umatku dan umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Sehingga oleh karena itu masa kita tega membiarkan saudara-saudara kita yang mana mereka adalah orang-orang yang dicita-citakan oleh Nabi Muhammad untuk masuk surga, kita biarkan mereka lalai, kita biarkan mereka tidak sholat, kita biarkan mereka tidak puasa. Subhanallah, kita biarkan mereka melakukan kemaksiatan, kita masa bodoh dengan saudara-saudara kita, kita tega. Ya Allah ya Rabbi, masya Allah. Berarti kita tidak ikut mensukseskan misi daripada Nabi Muhammad, yakni apa? Untuk menyelamatkan umatnya daripada api neraka. Karena begitu cintanya Nabi Muhammad SAW, pada suatu ketika beliau mengucapkan di depan para sahabat, wa syauqa ila ikhwani, wa syauqa ila ikhwani, sungguh aku rindu kepada saudara-saudaraku, kata Nabi Allah, sungguh aku rindu kepada saudara-saudaraku. Maka dijawab oleh para sahabat, ya Rasulullah, alasna ikhwanak, wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu? Lalu Rasul jawab lagi, la bal antum ashabi, tidak, tetapi antum ini adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani, saudaraku, humul ladina ja'una min ba'di, mereka adalah orang-orang yang datang setelahku. Falam yarawni, sedangkan mereka tidak melihatku. Wa yu'minu nabi, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Siapa? Ya umatnya Nabi Muhammad SAW. Dianggap saudaranya Nabi Muhammad SAW, senantiasa diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu kita tidak peduli, kita masa bodoh dengan teman-teman kita. Ya Allah, naudzubillah ya ikhwan.
Ya, sesedikit apapun yang kita miliki, walaupun terkadang kita merasa bahwa diri kita tidak pantas untuk menyampaikan hal itu. Terkadang kita merasa bahwa diri kita masih belum cukup ilmu. Nah, terkadang kita merasa nggak enak sama orang lain. Nah, ya, ketahuilah, perlu kita pahami bersama bahwa kewajiban berdakwah, mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak semata-mata itu adalah tugasnya para ustaz, para kiai. Tapi mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala ialah tugas daripada seluruh umat muslim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah hasanah." Ajaklah ila sabili rabbika, ke dalam jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah wal mau'izah, dan nasihat al hasanah, yang baik. Wajadilhum billatihi ahsan, dan apabila mereka itu kelas kepala, jadilhum, debati mereka billatihi ahsan, akan tetapi menggunakan cara-cara yang baik pula. Ada salah satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwanan. Ya, yang artinya janganlah kalian saling membenci, dan janganlah kalian saling menghasud, janganlah kalian saling membelakangi, dan janganlah kalian saling memutus hubungan, kata Nabi Muhammad SAW. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara, ikhwanan, yang saling bersaudara. Jadi setiap orang yang mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terlepas daripada apapun dia punya suku, terlepas daripada apapun dia punya daerah, terlepas daripada apapun dia punya karakter, maka yakinilah bahwa dia adalah saudara kita sesama umat muslim. Ya, yang mana saudara kita ini, sesama saudara, kita harus saling mengingatkan. Karena umat ini, umatnya Nabi Muhammad SAW, dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat terbaik karena kita saling mengingatkan amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan, yang diadakan di dalam golongan manusia ini. Karena apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian itu umat Islam, ta'muruna, saling menyeru kepada kebaikan, bil ma'ruf, kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian saling mencegah daripada kejelekan. Nah, makanya apabila kita melihat ikhwan-ikhwan kita, saudara-saudara kita sesama umat muslim melakukan kejelekan, ya Allah tegur. Ya Allah tegur. Ya. Karena kalau misalkan kita tidak bisa mencegahnya dengan perbuatan kita tidak punya kekuasaan untuk mencegahnya, maka ajaklah dengan kata-kata yang lembut. Ya. Apabila kita tidak bisa mengajaknya dengan kata-kata yang lembut, setidaknya kita ingkari perbuatannya dalam hati dan doakan, ya Allah, dia saudaraku, ya Allah, berilah dia hidayah, ya Allah, selamatkanlah dia, ya Allah. Setidaknya kita dakwahkan, kita doakan, ya. Karena tidaklah seorang mukmin mendoakan mukmin yang lain kecuali malaikat akan mendoakannya juga. Ketika seorang mukmin berdoa, ya Allah, berilah hidayah kepada saudaraku fulan, maka malaikat akan mendoakannya juga. Wa anta kadzalik, kata malaikat, ya Allah, dan untuk dia juga. Bayangkan, malaikat berdoa untuk kita. Kita berdoa untuk saudara kita sesama muslim, malaikat mendoakan kita semisal dengan kita yang doakan untuk mereka. Dan insya Allah karena yang doakan langsung malaikat, makhluk yang suci, tidak bermaksiat kepada Allah, insya Allah doanya malaikat lebih cepat diijabah.
Jadi ketika kita mendoakan saudara kita sesama muslim, maka kita akan mendapatkan doa yang sama. Dan malaikat yang mendoakan kita, insya Allah lebih cepat kabulnya. Ya Allah. Ya. Apabila ada teman kita menyakiti hati kita, doakan, ya Allah. Ya Allah, beri dia hidayah, ya Allah. Dia menyakiti hatiku, ya Allah, beri dia hidayah. Insya Allah. Mungkin hanya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Masih kekurangan wawasan, belum tahu metode dan lain-lainnya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.